Blind Hearing gitu ya, Payung Teduh, album awal. Gue merem, nggak tahu itu apa. Buat gue tuh Sore. Fun fact juga pasti nggak ada yang tahu nih. Yang main piano untuk lagu Carolina sama 400 Elegi, coba tebak. Kira-kira kebayang nggak seorang pianis siapa? Pasti nggak kebayang. Siapa Mas? Andi Rianto. Suasana tuh yang paling suka tuh Sore. Ya, jadi sebelum senja-senjaan tuh kita udah. Lebaran gitu ya. Lebaran dulu. Aduh, gue ini. Kenapa lu starstruck ya? Iya. Gugup dikit gitu. Mungkin. Selamat datang. Ini kan sore. Nyesal paling dia ngomong gitu. Apa? Tadi nyesal paling enggak. Ini sore. Tapi datangnya siang. Tayangnya malam. Oh iya. Macet Belum men. nontonnya kapan? Selamat datang Mas Bambi, Mas Awan. Thank you. Sebelumnya Thank you, kami Dilan, Andi. mewakili Nexera dan Jackson juga mengucapkan turut berduka cita. Thank you, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you banget. Aduh. Lumayan kaget sih memang ketika itu ya. Pastilah, nggak ada orang yang nggak Iya. Semua sampai ya, menjelang ulang tahun nih. 10 hari sebelum 10 hari sebelum ulang tahun. Makanya 10 hari kemudian juga teman-teman kan mengadakan acara di hari ulang tahunnya beliau begitu. Ya. Itu postingan officialnya malah kebanyakan dari media-media dulu ya Mas. Baru Sore naikin gak sih kalau nggak salah? Ya gue berduanya juga udah shock gimana? Iya. Karena beritanya nyebarnya cepetnya banget kan. Iya. Sampai sekarang belum bikin. Masih surreal gitu Mas. Masih surreal gitu kehilangan beliau. Yes. Iya sih kayak gitu. Saat itu juga buat gue apa ya? Kayak belum bisa ngeproses gitu hari itu. Dengar ada kabarnya juga. Masa dia sih? Gue pasti. dari hari pertama dia meninggal sampai saat sekarang gue belum mainin lagu full nyanyi maupun musik sama sekali. Oh ya. Nggak bisa, nggak tahu kenapa. Gue juga dari dulu kan tanya dia jarang ketawa, jarang sedih gitu gue susah gitu. Apa menikmati jokes atau apa ini kalau sekarang tuh betul-betul the pure grief yang secara natural aja muncul yang nggak bisa gue hindari gitu. Oh ternyata kayak begini rasanya grieving gitu ya. Which is ya beautiful juga sih. Berarti emang Mas Ade tuh emang udah jadi keluarga banget ya. Maksudnya bukan cuman apa namanya. Ini mau gue jelasin sebentar aja. Jadi Bang Ade itu nggak cuman keluarga buat Sore doang. Jadi Bang Ade itu selalu deh. Misalnya kita lagi ada acara atau manggung apa, itu selalu misalnya ada yang menghampiri dia, diajak ngobrol, itu jadi teman. Rumahnya dia tuh kayak paguyuban gitu. Jadi dia tuh tiap hari, Bang boleh ke rumah nggak? Bang boleh ke rumah nggak? Bang. Ya karena keluarga Bang Ade juga memang sehangat itu Dan gitu kan. dianya juga emang semenerima itu bahkan mengajak kalau dia kan. Jadi kan kayak kemarin ya terima kasih yang udah mengucapkan kepada gue gitu kan ya. Turut berduka, Bang Bemi pasti berduka. Yang berduka nggak cuma gue doang men. Itu ratusan orang kali. Secara pribadi kehilangan dia. Bahkan teman kita Lava Pratomo tuh, Lava produser dia bilang setiap orang yang kenal sama Ade Paloh pasti punya romantismenya sendiri. Sampai gitu. Jadi yang kehilangan dia secara hati ya, secara hati dan personal itu nggak cuma Sore doang tapi banyak banget gitu. Tapi memang generasinya memang Mas Ade tuh nyentuh sampai bawah, sampai angkatan gue juga kalau ada Dava Andika. Kalau di Records pernah bikin video klip Sore gitu. Dia tahu Dava. Dia grievingnya story-nya setiap hari dari hari itu sampai sekarang dia masih grieving terus. Tapi maksudnya gue mikir anjir Mas Ade kan sama lu jauh banget gitu. Kok lu bisa deket banget gitu. Ada yang lebih anak SMP. Jadi itu namanya Rano. Itu jadi pas lagi Sore lagi proses pembuatan Kevadis, tiba-tiba dia nge-DM gue pengen buat tugas sekolah. Ya udah kalau udah datang aja ke kita lagi rekaman. Ya udah kita rekaman, dia interview buat tugas sekolah. Terus sama Bang Ade udah mainnya ke rumah. Udah jadi teman nongkrong dia juga anak SMP. Kemarin juga dia, lo kalau misalnya udah tanya dia tuh dan teman-temannya dia kehilangannya itu bukan cuma karena sosok dia seorang vokalis atau apa. Emang secara punya seorang abang, kehilangan seorang abang. Bukan cuma kehilangan idol gitu ya, tapi emang. Oh enggak, Ade paling gak suka dibilang idol. Gitu. Jadi semua tuh dibilang temen yang berkenan, dia bilang dia tuh paling sebel kata-kata fans. Dia tuh sebel banget, dia gak pernah nyebut
yang seneng apa yang penggemar itu bukan fans tapi yang berkenan gitu. Dan semua tuh jadi kayak teman gitu. Sedih Mas Awan dari tadi dia. Mas Awan. Lapar gue. Oke, ya di balik semua mungkin ada sedikit yang mau gue tanyain. Album terakhir Sore apa? Kue Fadis Sore ya. Kalau punya arti Kue Fadis itu? Itu juga tuh, nggak tahu kenapa deh. Kue Fadis tuh kan sebenarnya ngambil dari bahasa Latin ya. Habis ini mau kemana? Habis ini mau kemana? Gitu. Habis ini mau kemana sore gitu kan. Terus juga dia beberapa lagunya juga. Gue baru nyadar kemarin lagi. Dan itu yang menyadarkan orang-orang lain kayak misalnya If I Ever Go Away. Curtains gitu kan ya tentang itu. Maksudnya kok seperti kayak udah sign ya, atau kayak apalah gitu gitu ya. Akhirnya cocokologi gitu kan. Cocokologi gitu kan. Tapi memang udah sign ya. Wah, kan kita kenal ada law of attraction. Itu benar-benar sejadi-jadinya itu terjadi. Pas waktu merampungkan Kue Fadis juga telepon gue Japri gitu ya, ngomong bahwa wah nih kayaknya gue kali terakhir gue contribute di Sore ya. Maksudnya mungkin untuk sudah ada ngomong gitu di telepon. Ya habis ini kayaknya gue nggak nulis lagu lagi segala macam. Ya gue sih kan nangkepinnya nggak terlalu serius atau gimana. Ya udah santai aja deh, nyantai dulu. Siapa tahu ntar malah habis ini gue aktif gitu segala macam. Atau mungkin Baby ada ide atau segala macam, lu santai dulu. Paling ya tinggal ikut nyanyi, tinggal itu seperti halnya gue yang biasa gue lakukan Sore gitu. Ya atau emang benar. Jadi bolak-balik juga beberapa kali gue dengar. Terakhir kemarin gue sih sampai saat sekarang ini belum terlalu lihat lagi misalnya interview dia yang dulu. Cuman kayak bini gue iya sih ya Bang Ade tuh kalau misalnya lagi di interview ngomonginnya ya mendekati tentang kematian, banyak teman-teman yang di panggung sering banget tuh. Wah, momen yang paling kita tunggu lah gitu, yang paling indah itu kayak itulah. Ya emang udah law of attraction dan memang sudah mungkin bisa dibilang firasat juga. Terus tapi ya sampai seperfect itu dia bilang ke Fadis kan abis ini mau kemana lo, gak ada gue lagi gitu. Ya I go away terus udah gitu curtain segala macem. Dari Rosa aja gue sebetulnya udah ada firasat gitu. Kata-kata terakhir dong gitu. Awan terluntar. Iya ngomongin awan terluntar. Gitu. Awan pulang terluntang ada gue lagi gitu segala macem. Bener. Exactly ya, gue terluntar sekarang ya betul-betul. Tiba-tiba episode-nya gloomy banget ya. Hah? Tiba-tiba gloomy nih. Jangan dong, apapun itu bikin seru aja. Iya. Nggak, tapi ya again, seperti halnya ditanya sama Ade, nanti jawabannya itu akan dijawab oleh waktu apa yang bisa kita tempuh. Pas lagi acara itu kan di interview juga tuh sama Metro ya. Langsung ternyata direct gitu kayak abis ini kepikir gak sih Bang untuk cari pengganti gitu Bang Ade gitu macam apa saya jadi vokalis baru Bang ngomong kayak gitu. Terus gue jawab juga spontan dan emang ternyata emang begitu keadaannya di Sore itu ya kayak bilang tadi kan nggak punya vokalis means garis miring itu ini semua vokalisnya Sore nih. Dan orang kan banyak juga misalnya kayak dilihat di medsos atau apa gitu dia covering lagu-lagu Sore gitu ya dengan caranya sendiri itu semua vokalisnya Sore gitu. Terus kemarin juga dari awal malah dari sentralisme sampai terakhir kemarin yang ulang tahunnya ada itu kolaboratornya banyak gitu. Soalnya kita di album pertama nggak ada kita men-set dia vokalis gitu apa di album pertama kedua itu. Iya karena Sore kan sebenarnya semua bisa nyanyi juga nggak sih Mas? Iya suka nyanyi. Kayak betul gitu lah. Walaupun yang dominan emang Ade, ada Awan, ada gue, semuanya tuh nyanyi. Akhirnya ada juga bukan karena ditunjuk, Home Pimpah ya atau Sweet itu enggak. Akhirnya secara natural dia lah yang akhirnya. Natural doang sih maksudnya. Ada nggak sih kontrak yang sebenarnya harusnya masih ada nih di bulan ini tapi harus cancel karena ada acara wedding. Dia bahkan menikah sama istrinya itu gara-gara karena Sore macam dia dilinknya waktu Adi masih ada gitu. Wah udah ngasih song list segala macam gitu. Sampai saat terakhir juga gue belum kepikiran tuh mau menyampaikan tapi udah tahu dulu. Terus berbela-sungkawa segala macam. Terus yang ngomongin ini gimana ya nanti enggak terus aja carry on tiba-tiba ada undangan technical meeting segala macam. Oke. Oh berarti bakal masih ambil atau terus kita bahkan udah di event boleh itu nggak sih? Boleh. Ya kayak misalnya Pesta Pora, Synchronize, Winfest tuh kita akan main semuanya gitu dan bahkan juga ada wacana bulan depan nih rangkaian tour gitu kolaborasi gitu ya. Jadi kalau sorenya secara performance alhamdulillah masih dipercaya juga dan akan berjalan gitu. Tapi berat gak Mas?
Kira-kira. Maksudnya berat dalam hal apa nih? Iya. Sebenarnya ngerasain manggung tanpa Mas Ade kan udah kemarin tuh yang ulang tahun dia tuh yang Iya. Maksudnya udah tuh bahkan ketika adanya masih ada juga udah. Oh dia sering ini ya Mas maksudnya? Nggak sering beberapa kali. Bahkan terakhir kali kita main sama Ade itu di Postbox. Setelah itu kita main di Solo. Nggak ada Ade. Udah denger. Oh dari situ Bang Ade mana gitu? Ada lagi tidur lagi santai lagi ngopi. Kalau ada yang nanya gitu jawabnya bingung juga gue nih. Tahu dia ngapain tahu gitu telepon aja. Oke, kalau secara mekanisme musik bukan mekanisme musik apa namanya ya? Performance kita kalau secara ngomongin secara ininya problem apa enggaknya secara problem apa nggak ada masalah ya. Cuman ya menghadirkan sosok beliau. Ya namanya kan tadi sekali yang tadi kita bahas kan bahwa Sore itu kan basicnya bukan karena bandmates tapi kan kita sahabat bahkan udah jadi saudara itu sih keluarga gitu. Nah yang bikin berat sih paling itunya itu. Kalau dari lagu sendiri di Sore itu rata kah untuk penciptaan? Ya emang benar kalau di Sore itu hampir 65% itu ciptaannya Ade gitu. Sisanya itu ada ciptaan gua, ada ciptaan Eca, ada ciptaan Mondo, bahkan juga ada Awan juga. Gue paling menarik diri untuk itu. Kenapa tuh Mas? Hah? Iya kan selalu harus begitu memang. Kenapa harus begitu? Harus begitu. Gue keluarga anak 4 nih. Makan pasta 3, 2, 1 pasti nggak doyan gitu pasti ada. Oh gitu. Satu doyannya tidur cepet, yang satu begadang mulu. Gitu pasti. Harus dinamis gitu Mas. Ada yang enggaknya gitu ya. Jangan seragam dong. Iya di Sore semuanya suka Beatles kecuali satu gitu ada. Anomali. Nggak boleh sebut semuanya kreatif gitu ya. Gue juga dulu awal-awal sih sampai Post of 5 contribute tapi nggak kayak secara langsung bikin lagu gitu, nggak contribute ya ikut. Tapi lirik tuh full Bang Ade ya? Nggak juga sih. Ya tadi kalau ngomongin lirik tadi mungkin mayoritas Ade. Kalau lirik bisa disebut 70% lah dia, apa 75% lirik. Karena ya jujur gue diksinya Bang Ade tuh banyak banget sih. Belum dia kolaborasi sama temen-temen lain gitu. Banyak banget sih. Apalagi kalau ngasih judul lagu kan gitu. Iya. Ya gue dari awalnya kan gue berteman cuman 2 itu, Mondo sama Ade gitu, sesimpel gitu lah. Ya Mondo itu komposer gitu, awalnya Ade tuh songwriter, terus gue agak good drummer gitu. Dia kayaknya kurang udah si Eca aja tuh karena gue kidal, Ade kidal. Eca tuh kidal juga lagi dan dia kebetulan ada kelas gue di Percik. Kelas dia juga gitu. Awalnya simple kayak begitu. Lama-lama ya sampai saat terakhir ternyata ada tuh kayak semacam punya cult sendiri di selera musiknya ya gitu. Dan dia akhirnya terhimpun secara generik itu sama teman-teman muda, sama teman lawas yang punya selera yang sama dalam mengekspresikan musikalitas mereka gitu. Perusahaan lagu, pemilihan ya gitulah, arrangement segala macam. Tumbuh gitu. Dan gue nggak harus ada di situ juga sih gitu. Kalau gue dulu lebih setelah Post Mondo pergi, gue ambil bagian ini aja deh yang kebetulan gue juga doyan sih masalah live performance gitu. Gue siapin tim produksinya, gue siapin ads playersnya gitu, session playersnya terus gitu. Kebetulan gue juga ada studio gitu. Tanpa Bambi, tanpa Ade kadang-kadang kita studio lontar itu Iya, kita ngumpul sama itu terus. Lagu apa yang jarang kita main, belum pernah atau kepengen main lagu apa? Yuk. Ini sih belum ikut, Ade juga belum ikut. Begitu udah jadi baru, latihan yuk, tak gitu udah. Itu sih di bidang-bidang kayak begitu gue akhirnya ambil. Ibarat rumah lah, gue yang cuci piring lah gitu. Sebenarnya gue sebagai Mas Ade nggak suka fans, tapi nggak mau ya. Maksudnya gue customer musik kalian gitu ya. Sebenarnya gue ketika Mondo pergi aja sebenarnya gue nggak ngeliat ada visi dari Sore. Kalau gue udah selesai visi. Maksudnya kayak Mondo menurut gue Mondo yang nge-shape soundnya Sore gitu. Dan itu khas banget kan. Filosofi Sore itu sejak awal tuh kayak seolah-olah kalau kita sama-sama senang trip dalam bahasa bermusik lah gitu ya. Masing-masing punya latar belakang bermusik sendiri. Ada yang cuma dengerin doang, ada yang kayak dia pernah main di kafe juga, main tak fortian segala macam. Gue masih suka Beatle-Beatlean segala macam gitu. Terus Sore ini sebagai seperti journey aja. Ayo jalan-jalan yuk gitu. Kita naik gunung gitu.
sebuah journey. Kebetulan pas lagi apa istilahnya troops awal yang cuma berlima itu gua, Ade Mondo, Bem Beca, itu udah ada yang ikut juga. Kan kalau musik itu kan bicara ornamen bunyi-bunyian kan. Dari mulai vokal, isi-isian itu dari album pertama bahkan lo isi saxophone lo bahkan cuma bersiul doang gitu. Ada Lance Terwi waktu itu bahkan dia bukan dia musisian juga, teman ngebandnya dia The Miskins dulu. Vokalisnya yang boleh itu. Jadi ini more than a band tapi lebih ke musical journey. Sampai detik sekarang ini yang masih di dalam mobil itu yang masih naik gunung tinggal gue sama dia lah gitu. Yang dari awal berangkat gitu. Dari awal pertama kali berangkat dari camp. Tinggal gue berdua. Lagian kalau gue pribadi emang kan dari 2004 gue kerjaan side job, bukan side job, bahkan main job gue kan sebagai komposer film kan, dan sebagai arranger. Jadi emang kalau soal creativity sih ya nggak ada Mondo kan ada gue juga gitu. Kayak misalnya Surrealist tuh 3 lagu kan gue yang nge-produce, gue yang arrange macam-macam gitu kan. Jadi nggak ada figur doang sih paling ya. Figur. Tapi memang nggak ada Mas Mondo. Single pertama setelah nggak ada set kan. Itu beda banget loh soundnya, tapi bagusnya bukan main kalau buat gue. Makanya. Terus bisa bilang kalau Sore pernah punya hits, kalau dikatakan hits gitu, itu sebelumnya malah nggak pernah punya. Gue juga ngerasain duit setelah set. Itu bagian lah gitu. Kalau kayak composing, itu kalau analogi gua atau misalnya. Thank you. Ini sih ini siapa kalau PWK? Yanti. Oh ada Yanti. Kok pakai masker? Iya kalau misalkan analogi gua kalau misalkan dulu Mondo yang kompos gitu, sama aja kayak dia yang nyuci mobil dulu gitu. Pada saat Lost Boys bahkan itu kita pernah meretas itu jadi ada yang untuk kebagian untuk mengkompos tuh dulu sempat ada Agi Narotama, ada Sigit, tiap pagi sama Ading. Jadi misalnya 12 lagu, ya udah Agi ambil 4 lagu untuk kompos gitu. Mixing. Nah gitu. Bukan mixing, kompos. Enggak sih Agi mah. Iya maksud saya, ya mengambil area situ lah kan nggak nulis lagu kan, atau nggak take vokal tuh. Dari awal sebelum ada Sore yang bahagia itu, Awan Lembayu Agi udah terlibat juga malah. Belum jelasin bahagia itu apaan. Ya jelasin aja. Jadi jelasin aja Mas, kamu Mas. Jadi Sore itu nyalain lagi lampu ya. Jadi sebelum namanya Sore, sebenarnya project sih bukan band ya. Namanya Bahagia. Anjir. Jadi tahun 9. Ditanya namanya apaan bandnya? Udah apaan kayak Bahagia ya. Jadi bapak dia. Itu murni cuman gara-gara gue nongkrong bareng doang sama Mondo sama Awan. Cuman Mondo kan kita kan anak musik lah istilahnya. Terus punya lah lagu ini. Terus kita garap demo banget. Bener-bener demo masih pakai ya ampun masih pakai pita deh. Judulnya lagunya Awan Lembayung. Gitu. Nah itu nama bandnya saat itu Bahagia gitu. Bahagia band. Dia dulu udah awalnya gue intens bermusik sama dia tuh di sekolah, memang SMA gue satu sama dia. Beatles. Bapaknya doyan Beatles gitu. Coba main Beatles buat di acara bapaknya dia. Terus dia punya sempet nanya gue juga, wah lo udah manajer band gak gitu? Ngapain gue mau produce band ya? Apaan? Lain? Oke, gitu sama abangnya. Terus gue juga ada nih temen gue dari SMP gitu, kenalin sama di Mondo gitu. Cocok lah mereka. Misalnya katakan Lain itu alter egonya lah, kalau yang kerasnya tuh di Lain, yang lembutnya di sini doyan. Ada tuh lagi gila juga nih, cuman masih di Amerika, anaknya Ade gitu namanya. Pas pulang sini ngumpul, seru lah kita berempat-empatan ini. Tapi dia nggak terlalu into some music lah gitu. Tapi dia ada lagu Awan Lembayung gitu, mentah gitu doang. Begitu dia balik, bikin yuk biar dia engas lah gitu. Bikin rekaman di MPR segala macam, di studionya dia juga waktu itu Teknos di atas. Pakai gua sampai beli alat Tascam. Fostek apa sih? Fostek dulu. Fostek ya. Oh, canggihan dikit beli Tascam begitu-gitulah. Begitu jadi masih di Amerika nih. Lagu lo jadi ini udah dengerin. Tuh kan lo nggak tahu kan?
Fun fact nih. Tahu cuma lupa. Gue recall aja. Biar nomor terbaik tahu lah. Maksudnya gue ngasih tahu ke adanya, gue mana tahu lo kan teleponnya dia. Terus udah gitu dia nangis di situ. Gitu. Begitu balik masih kekeh tuh. Ya makanya ada lagu Map Biru kemudian kan berapa lama. Gue udah BA, ada bisnis gue nggak musik paling cuman side job dulu, gue pengen ngantor gak mungkin gitu lah gitu. Udah akhirnya kurang lead, gue kenalin satu lagi nih adik kelas kita juga nih, nggak terlalu dekat waktu itu Eca, si Percik, baru masuk. Situ baru kita serius mikirin nama band. Ya udah suasana yang paling kita suka. Kalau daerah kan kebetulan gue di Keramat, ada di Rawamangun, Mondo juga di Cikini, ini juga di Cipinang. Ya udah kita fokus ke sentral Jakarta, temanya gitu kan, makanya albumnya Sentralisme. Nama bandnya suasana tuh yang paling suka tuh sore. Jadi sebelum senja-senjaan tuh kita udah udah menyore. Sebelum nama-nama band pakai nama awal jauh banget. Dan itu Aksara duluan yang assign sore. Sebenarnya kalau historicalnya gini. Atau Sirkus ya, aku agak lupa. Bukan. Dia, sampai tahu Sirkus lu keren dulu. Enggak, iya. Emang ada yang nggak tahu Sirkus? Sirkus Record. Aku juga nggak tahu. Terus mas. Jadi tuh, pala gue tadi mana? Aksara dulu. Jadi awalnya itu, kalau dari gue, tiba-tiba tahun 2002, gue saat itu main kafe sama punya band satu lagi namanya Lain, ada kan gitu. Terus tiba-tiba tahun 2002 ditelepon lagi. Saat itu tuh yang namanya Bahagia nggak aktif. Dia juga lo udah jiplak kan Wan? Udah saat itu. Ya udah. Terus tiba-tiba telepon, Bem, lo inget kan band kita dulu Bahagia, mau gue aktifin lagi nih, namanya ganti, namanya Sore gitu. Ya udah. Dia nggak mau lagi. Gue kayaknya enggak deh, kayaknya gue kayak ya gue bantu sih tapi iya deh. Ya udah gitu. Udah dengan proses gini. Tadinya tuh Sore itu hanya band kamar. Jadi itu kita cuma bedrooman aja recording. Super, gitu ya? Udah cuma di rumah Mondo di Rawamangun saat itu. Udah tiap misalnya seminggu 3 kali pakai gitar kopong, ada yang nggak ngerti efek kok, cuma pakai gitar kopong fales lagi. Tapi lagunya tuh udah seperti Carolina, No Frost for Today, udah Musim Hujan, udah ada semua itu. Cuman bener-bener ya gue kan di satu sisi udah punya album, udah ini band lagunya bagus-bagus, cuman nggak ngapa-ngapain gitu. Gitu kan, suatu saat ada momennya Awan nginep rumah gue main GTA, dia kalau rumah gue mainnya GTA. Terus tiba-tiba bilang, mestinya tuh sore ini ya BMG gini gitu. Harusnya tuh kita punya itu. Terus gue bilang, ya udah kita besok rekaman aja. Gue bilang gitu. Ya udah gue bilang, bener ya? Ya udah langsung saat itu booking restoran biasa. Studio. Maaf nih, studio. Maaf lecet badan gue. Ada makanan nggak? Booking studio di Sipro di mana? Bukit Duri. Ya udah, saat itu bahkan ada yang belum involved, bukan usaha itu udah involved, tapi dia karena kesibukannya jadi yang rekaman cuma gue bertiga. Gue Awan sama Mondo buat lagu Etalase. Lagu gue itu. Nah setelah jadi nih, terus ya kita bahkan nge-press sendiri tuh bertiga tuh bener-bener CD-nya cuma ada 100 tuh kita tempel sendiri itu demo satu lagu ini. Oh iya mah. Ada, kalau ada tuh harganya oke pas itu. Oh gue gak pernah tahu malah itu. Nggak tahu kan? Coba kayak gue cari di Discord. Lo cari deh soalnya ada 100 piece itu kita jual sendiri. Itu yang nempel juga dia. Mau gue bertiga sama Mondo sama Iboy ya awal-awal kan. Tapi Iboy nggak jadi. Terus udah gitu kita kirim ke Prambors awalnya. Gitu kan. Prambors. Apa namanya? Nama acaranya apa? Ya indie kayak top 10 indie apa kayak gitulah. Kita masukin, tapi nggak ekspektasi apa-apa, cuman karena gue kan kebetulan kenal sama anak, gue saat itu kan skena Bibis. Iya. Menteng ya. Iya. Jadi kan karena skena Bibis, gue bilang, gue ada nih band gue satu lagi nih, gini nih. Terus kan gue kenal sama si Not Prambors itu. Kirim ke gue nih band, gitu, ntar gue iniin. Masuklah top 10 indie itu. Taunya bertahan sampai berapa minggu, nomor 1 gitu kan. Ya udah setelah kita ya Islam oke juga nih kita responnya. Taunya kita manggung di Aksara. Nah. Gitu. Kita manggung di Aksara, setelah kita perform si Hanin approach kita gitu. Kayaknya saat itu banyak juga yang main deh Mas.
Banyak kayak gitu. Oh bahkan sebelumnya gara-gara ini juga kan. Dan itu ada rekamannya kalau gue nggak salah ya. Maksudnya David Tarigan tuh ngerekam showcase itu saat itu. Mungkin juga sih. Yang media acara Aksara itu loh. Gue nggak tahu kayak pertama kali di bookstore. Bookstore-nya. Iya. Ya mungkin juga ya ada itunya. Nah terus tadi tuh ya udah setelah kita perform di situ. Oh sebelumnya juga karena gue lain kan vokalis gue kan Zik Katseli. Dia kan Zik Popo. Zik Popo lagi rekaman di Pendulum Studio. Gue datang main doang gitu, gue liat studio bagus banget. Itu studio mahal pasti. Sebenarnya harganya nggak mahal, sebenarnya agak standar, tapi emang vibe-nya enak itu kan. Terus saat itu emang kita diketawarin jadi kompilasi Aksara Records. Gue bilang, terus gue langsung bilang sore kita ambilnya tadinya tawarin 2, Prambors sama Aksara. Mau kompilasinya yang mana? Jakarta Sekarang ya? Bukan ya? Iya, pokoknya kompilasinya yang nawarin tuh Prambors sama Aksara ya, Jakarta Sekarang itu. Mau milih yang mana nih antara 2? Kita ambil yang Aksara aja, soalnya studio bagus, udah alasannya gitu doang. Ada pianonya, udah gitu doang. Udah alasannya gitu doang. Simpel itu. Masuk ke Jakarta Sekarang, tapi ya the rest is history kan. Gitu. Tapi ngomongin Aksara gitu kan, si David berperan penting gak sih mas maksudnya untuk akhirnya menseleksi kisiin sore gitu lo ya pasti lah sebagai label gitu kalau referensi jadi music reference buat si Aksaranya siapa aja nih yang semestinya kita besut terus ada sini nih ada situ nih gitu kalau si David lebih kayak gitu lebih ke situ ke Aksaranya ya kalau sore buat gue pribadi ya gue ngerasainnya sore tuh dari awal banget kalau soal kreativitas dan producing kita udah bisa sendiri sih. Gitu ya. Kalau soal sound atau apa kita tuh udah berlima terutama emang saat itu yang paling ngegodok si Mondo gitu kan. Jadi kita udah bahkan kita self produce secara kreatif ya. Dulu itu secara nggak sengaja sebetulnya. Jadi dulu itu emang belum ada tuh equipment untuk ngerekam di rumah apa gitu. Iya masih ya kita tuh ngandelinnya apa XP80 Roland. Itu Vortex ya mas? Keyboard. Keyboard. Berarti rekamnya S-MIDI gitu ya? Iya, satu-satu. Sedetail itu dan dia emang doyan. Doyan banget ini. Bukan ngulik ya, mengerjain yang teliti-teliti gitu. Oh, detail. Sampai drum sectionnya dibikin situ, bass line-nya dibikin situ, apa isi-isian, terutama isi-isian. Mau isi strings, brass, synth, apa segala macam di situ. Satu-satu, tak. Jadi begitu di play selalu tuh kalau misalkan present tuh kalau sekarang kan udah ada grafik segala macam. Kalau dulu enggak di keyboard play tek. Awalnya dulu bikin single juga dia main drum pakai keyboard. Gitu. Aduh susah ya. Iya kan? Dulu awal-awal pertama kali ngerasa. Baru setelah itu diinisiasikan untuk rekaman asli aja yuk. Muncullah si cerita si Pro dan Etalase tadi. Awalnya ngerekam sendiri begini. Gitu. Ya berarti kan memang kan eranya kan ngerasain banget juga zaman analog misalnya. Banget. Ya kan? Dan sekarang tuh di perbatasan gitu tuh ada di perbatasan. Dan sekarang tuh kan udah sangat digital mudah. Gitu, sangat. Gue main Beatles aja dulu. Ngulik itu bener-bener dengerin kaset. Iya pasti. Sekarang mau buset deh. Enggak, tapi memang referensi kalian semua tuh memang maksudnya musik-musik lama gitu ya mas? Maksudnya Beatles. Indo-pop 80s, 70s gitu gak sih mas? Bisa salah satunya ya. Fondasinya sebenarnya sih Beatles sih tetap. Pasti. Gitu. Yang menyatukan adalah Beatles. Kalau yang ngebentuk musiknya sore seperti apa itu kan tergantung roots masing-masing. Kalau yang paling kompleks dalam hal ini makanya kemarin secara natural dia ditunjuk sebagai komposer pertama sore ya, arranger sore Mondo itu. Dia itu memang dulu kerjaannya cuma denger musik. Musik enak sampai nggak enak didengerin sama dia. Kalau kita kan musik nggak enak. Pertama juga udah gitu ngapain. Dia mau bener-bener diperhatiin. Bayangin deh. Dia kalau seorang dekorator gitu di interior design gitu ya. Referensi dia banyak. Rumah gotik, rumah jelek, rumah bagus, rumah elit, rumah Jepang, dilihatin rumah lemarinya begini lagi. Gitu juga dia referensi suaranya tuh gila gitu. Misalnya ada lagu ini cuma sepenggal kata-kata kalimat dari si Ade nih. Enaknya diapain nih moodnya itu ya. Itu nggak pernah kita, jangan gitu jelek, nggak pernah pasti. Lu emang gila lu orangnya, langsung selamat nih salaman akhirnya khas banget mas. Iya jadi menjadi
Gue ini ya maksudnya blind hearing gitu ya, Payung Teduh album awal. Gue merem, nggak tahu itu apa. Buat gue tuh sore. Buat gue mas, buat gue. Oh ini Payung Teduh gitu. Karena soundnya tuh khas banget gue. Kalau tebakan gue breakthrough pertama musik Indonesia pas sore itu kan tahun berapa ya? 95-98 ya awal kita mulai kumpul gitu ya. Tahu kan gaya-gayanya tuh yang paling agak breakthrough itu si Sheila on 7. Sebelum itu ya udah kayak wayang gitu-gitu. Bass jam kayak gitu-gitu. Yang paling pop lah ya gitu. Iya belum breakthrough. Misal referensi bermusiknya itu di era kita, di usia kita belum. Begitu sore emang agak beda gitu. Belum melenceng banget tuh deh itu. Baru bahkan bisa dibilang string-stringan sama brass-brassan belum begitu ini. Begitu muncul ada namanya Baby Romeo, dulu namanya bandnya Bima. Bima itu dari Beatlemania. Ini baru tahu gue. Ini kan ini lagi Sorry Mas Mem. Beatlemania. Nah di situ adalah bisa dibilang musik yang terarrange dengan apik, yang gaya orkestrasi. Bunga terakhir. Nah udah gitu. Ya udah sore semakin nyaman aja gitu untuk itu udah bahkan di sentralisme sudah ada. Itu gua langsung kontak kan, gue sekolah di Percik ya, dia Mondo di Percik, dari situ terkenal satu-satunya sekolah yang punya ensemble. Yayasan Perguruan Cikini. Tuh, ayo kita bikin lah gitu kan, si Baby bikin itu. Udah panggil gurunya. Terus yang ini anak-anak sekolah Pak Purwanto. Pemain strings, pemain brass segala macam. Tapi gue setuju sih sebenarnya emang itu tetap aja disebutnya retro ya. Soalnya kan saat itu tahun 90-an kan ada drum and bass segala gitu. Terus terang emang itu nggak masuk ke maksudnya late 90s, early 2000 tuh memang kata-kata retro kan murahan banget mas. Kayak semua band retro gitu. Tapi ketika sore muncul, ya Alto Sentralisme kan sebenarnya retro sebenarnya mas. Cuman musiknya anjir. Ya, alhamdulillah. Dulu kan kalau tahun 80 kan orang-orang lagi sok robot. So robot-robot. Synthesizer kan lagi. Synth itu ketika 90-an udah. Beat gitu kan. Ini synthesizer ya, bukan synth itu ya. Bukan. Situ enggak. Kita kan lagi acara musik ini. Iya, bukan acara Kau juga baru tahu ada karakter punya. Halo. Ya, jawaban. Ya, passwordnya. Wah, ada kuis. Ciawen. Siapa ya, Wen? Ciawen siapa? Mau Cynthia kali dia. Bisa di-mute aja, Wan. Ini lagi Nggak, gue suruh denger aja deh. Nah, deh. Lagi wawancara. Emang Mas Awan Emang tadi ya. Sinte, tahun 90 udah gitu bahkan ke boy band. Ini sampai orang hitam aja bikin Boyz II Men. Musik tuh gila tuh tahun 91 gue inget banget tuh. Close your eyes, make I swear. Wah gila. Nah di situ salah satu ornamen yang menginspirasi sore dulu kan kalau band itu vokalisnya satu gitu. Nah gue, biarin aja. Gue suka Beatles, gue suka Queen, langsung gue increase temen-temen nih. Gue increase temen-temen. Ayo kita nyanyi semua lah, satu lead ada backing vokal segala macam. Ya itulah perjalanannya begitu. Makanya mungkin yang kayak gitu dulu orang kenalnya vintage. Wah kita tidak memvintagekan diri. Memang enggak sih. Satu-satunya yang tervintagekan secara konsep itu karena kita pengen tribute sama Jakarta Pusat Sentral gitu ya. Terus itu Mondo kan tinggalnya di Cikini dulu kan notabene rumah pernah disinggahi sama Soekarno. Wah, muncul lah udahlah. Terus kita bikin video klip Somos Libres juga di Fatahila segala macam. Udah kental lah kita dengan kevintagean dan keretroan. Tapi dari awal gue tidak melihat teman-teman secara intention, secara sengaja untuk bikin yang dikonsepin gitu ya. Gue malah kayaknya ngalir aja berarti mas ya. Ngerelate gini karena kita kan sama-sama orang di Jakarta Pusat saat kita lagi kecil. Jadi itu
itu kayak semacam kita mengungkapkan selera kita pas lagi yang kita kecil tuh dengerinnya apa aja. Gitu. Kebetulan kan kebetulan emang ya udah tua ya. Kebetulan kan anak sore grew up di tahun 80-an dan yang pasti kita dengerinnya modernnya itu kan musik tahun 80-an bahkan ya 70-an dan 60-an itu menjadi makanan kita sehari-hari. Gitu kan. Jadi kita ya cuman mengungkapkan perasaan kita di musik sesuai apa yang kita suka gitu. Dan karena emang relate-nya ke daerah Cikini, jadi kan kayak masa kemerdekaan gitu ya? Bukan, justru masa kecil kita. Kayak misalnya karena jadi 5 orang ini, jadi Awan, Ade, Mondo sekolah di SD Perguruan Cikini. Kalau gue di SD Cilacap Menteng 03 Pagi bersama Eca. Jadi kita tuh berlima emang grow up di daerah Jakarta Pusat dan lebih tepatnya di Cikini. Oke. Gitu. Menteng dan sekitarnya. Tapi sore itu blueprintnya, kalau menurut gua sore udah ada blueprintnya sih maksudnya di. Apa tuh menurut lo apa? Nih gue ini ya mas. Nggak apa-apa kan ini orang beda-beda. Nggak apa-apa lah. Nggak ya sentralisme sebenarnya udah jadi blueprint dari awal sebenarnya. Tapi go to lagu sore gua yang sebenarnya kayaknya bukan lagu sore tapi itu muncul di soundtracknya Berbagi Suami. Which is ketika itu keluar pergi tanpa pesan jauh perjalanan. Gue pas denger ini kayaknya dia nge-cover deh. Tapi saat itu YouTube dan googling belum secepat sekarang. Iya, jelas. Gue baru tahu sekitar 5 tahun lalu lah kalau itu katanya cover. Keempat. Versi keempat. Sore. Ya. Jadi itu tapi versi sore tuh memang ini sih. Tapi memang itu lagu ya bukannya gue ini ya yang misalnya menjadi lagu populer itu di kalangan modern ya emang karena sore. Versi sore. Iya. Gitu kan karena ya sebelum sore merilis lagu itu mungkin hanya orang tua kali ya tahu lagu itu ya kan. Gitu. Kita aja nih baru tahu lagu itu gara-gara David Tarigan juga. Gara-gara koleksinya dia kan. Kita dengerin dengan Semalam di Malaya itu kan. Itu juga ada historinya tuh gara-gara ya itu gue denger nge-rip dari plat vinyl dari itunya Semalam di Malaya. Terus gue dengerin, ya udah terus gue share ke Ade, terus Ade bilang, oh ini lagu apa nih, gila nih, gitu. Wah kita harus bawain lagu ini Bam, dia bilang gitu. Gimana? Gue bilang kan gimana cara bawainnya. Kebetulan tahun 2006 itu gue lagi musik director untuk Berbagi Suami, buat scoring filmnya gitu kan. Kebetulan juga ada adegan butuh lagu lama. Terus gue langsung connecting, Ade kan dulu pengen lagu yang si Nina Kirana nih, kenapa nggak lagu ini aja kita buat? Gue propose ke Nia Dinata, tapi kalau gitu gimana kalau sore yang bawain gitu? Wah yaudah, Teh Nia Dinata kan juga penggemar sore lah dari zaman sentralisme, buat jadilah itu. Tapi kalian coba bandingin kalau akordionnya, Riza Arsyad almarhum. Akordeon yang awal-awal itu maksudnya? Wah, itu Riza Arsyad almarhum itu juga sahabat. Dan video klip Pergi Tanpa Pesan itu video klip semi adegan Ade itu yang pas di kamar tuh. Itu sama sekali gak kebuka sih. Cuman gue engasnya bukan main. Semi ya, karena Semi kan lebih engas dong. Engasnya sama yang bukan sama yang bukan sama si pekerjanya. Bukan beda. Tapi coba kalau kalian punya kesempatan bandingin tuh Nina Kirana sama Sore Pergi Tanpa Pesannya beda. Coba komen mana yang lebih magis gitu. Tapi kita sebenarnya ada bocoran nih. Jadi sebenarnya kita ada unreleased track Pergi Tanpa Pesan juga yang dengan versi yang beda. EDM. Koplok. Tung. Mas Bem. Yes. Bela diri masih. Apa? Bela diri. Masya Allah. Coba udah kata. Lu tahu aja sih. Gue temannya Dimson. Oh iya. Emang Dimson tahu apa? Gue riset dulu. Son apa ya? Yang gue tanya. Gue tanya itu Mas Bem itu. Cuman gue lagi sekarang konsentrasi kalau ngomong bela diri lebih ke tenaga dalam sih. Itunya lagi belajar. Namanya nampon. Oh, nampon. Itu. Kalau dulu kan sempet kendo sampai dan dia satu. Nonton Star Wars soalnya pengen begitu. Terus sempet Wing Chun juga. Terus sekarang lagi lincah juga berarti Mas Bem ya. Gue bisa. Tapi bukan bela diri itu dari bayi udah bisa.
Emang tulangnya lemes aja gitu. Emang lemes aja itu gak ngaruh dari bela diri. Lu hobi apa? Hobi. Dasarnya gue kameramen penakut. Daripada gue gak bisa apa-apaan ya jadi gue itu sama suka ini dulu apa bukan Japan novel ya kok sekarang istilahnya wibu. Dulu namanya otaku. Watashi itu butuh uang. Nah itu jadi gue doyan samurayan ya masa cuman sok-sokan doang belajar beneran dong. Gitu jadi gue belajar kendo. Fun fact nih ya kan. Gitu. Dan satu tuh kan tahu di atas black belt lumayan kan lumayan kalau yang di atas gue udah dan 8 ben serem lebih serem lagi itu gitu lumayan lah tapi udah karatan gitu ya alhamdulillah kayak gitu. Kalau Mas Awan selain musik ngapain sih Mas? Lawak deh udah stand up komedi yang non musik gitu Mas. Ini sebenarnya ya aduh beneran deh ini dari zaman dulu tuh dari zaman di SMA gue bilang kan lu cocoknya jadi presenter acara gue bilang gitu kan malah Dia nggak ada ngajak. Makanya gue bikin acara sendiri. YouTube kan bisa ya? Bisa. Dulu mana ada YouTube SMP. Saya gila. Ada orang lucunya gila-gila loh. Iya. Gila kalau ini tuh. Iya, entar kali. Zaman Ebet Kadarusman kan. Oh, cocok lagi jadi Ebet itu Kadarusman jadi lagi. host acara gitu. Udah gitu gue pas ada kesempatan main di Malaysia waktu ada siapa Iskandar siapa namanya? Oh iya, itu apa? Aduh yang aja lupa. iya. Siapa Iskandar dia? siapa itu? Profilnya kayak gue gitu, botak gitu. Nah, kata dia, "Nu bikin kayak gitu." Pas lagi promo Bagi Suami kan. Bagi Suami di Malaysia ya. Berarti gak ada hobi selain musik? Gue sekarang sih lagi, Masak, sekarang gue lagi ngulik bakmi ayam. Oh iya deh. Sebelah rumah Mas Awan kan ada tukang mie ayam tuh. Mau Depan rumah studio. gua, gitu. Maksudnya depan studio lontar. Buka. Ada tukang mie ayam. Lagi lewat waktu itu. Enggak, Mas. Lagi Ini Dulu kantor lama kita pernah syuting di studio lontar kan. Oh iya. Terus depannya ada mie ayam tuh. Kru pada belum makan sore. Gue beli semua, gue bilang, "Bang, beli semua." Tiba-tiba Mas Awan keluar dari depan rumah. Serius terus. Mie ayam habis ya. Gue bilang, "Ya, Mas mau ambil aja punya gue." Gitu. Enggak usah, enggak usah. gitu. Serius gue inget banget loh. Serius gue inget banget, Mas. Lo pakai celana pendek, pakai baju putih. Kata enggak itu mah. Kalau mau kapan enggak ya? Bajunya enggak gitu. Enggak. Gue di rumah ada 3 lemari sih baju putih sendiri. Celana pendek, baju putih keluar. Mie ayam habis ya. Enggak ya? Lu Ya gua kocak habisin tau lagi. apa dia pernah keluar kota bawa satu koper. Nih Bem, baju gue banyak. Guprak. Dibuka satu koper. Gue nih putih semua. Dan gitu ya apa mereknya? Udah deh baju gue Iklan udah nih. Oh iya. Gue Ya dia tuh. kalau Dia bakmi. tanya. Nah, cuma cerita gue bingung nih. Gue keluar nanyain bakmi ayam itu. Iya, tiba-tiba. Orang gue nggak doyan, ngapain gue Gue tanyain? gak ngerti, Mas. Terus gue Wah, bilang, habis mau "Mas, kebakar ambil aja juga." punya gue." Mungkin lo mau beliin buat siapa kali? Enggak. Dicuncun kali Wan. Oh, Cuncun Sentiong depan rumah studio gue dulu kan ada tuh. Ada ya? Ada. Udah nggak ada kan? Iya nggak enak. Lalu gue bikin. Jadi ceritanya kan Oke, ternyata lo secara hilang nggak ayam. sengaja itu gue anaknya doyan ngulik. Diulik sama gue, apanya diulik terus disamain. Dari SD aja gue ngulik gomblo tuh lo. Gomblo. Di radio. Iya. Gue kadang-kadang kalau lagi keluar gila aja deh gue nih, gue udah dandan kayak gomblo gue gitu. Kata Ovi juga. Iya, bukan SD tuh kelas 6. Ya terus kan gue barang sama sore gue bikin Beatles-Beatlesan lah gitu karena gue doyan Beatles. Gue kulik tuh, abis gue kulik udah. Sampai kolor-kolornya deh gue kulik pakai kolor apaan tahu gue itu. Nah sekarang ini gue lagi tertarik ngulik bakmi ayam. Kenapa Mas? Ya karena gue doyan bakmi ayam terus udah gitu. Ternyata Indonesia itu peringkat nomor 2 pengkonsumsi mie di dunia tuh. Setelah Cina ya? Di bawah Cina lah. Iya. Kalau Cina kan makanan utama. Kita juga sebenarnya makanan pokok orang Indonesia mie bukan Emang lagi. iya sih kan Indomie. Berarti lu kulik babi-babi dong? Iya, gue lagi Dia. gila nih. Gue lagi kebanyakan karbo nih. Dia mah udah lepas. Mas, Hah? gue juga ngulik mie ayam juga. Nah tuh. Ntar gue mau launching Ntar di undang bulan tuh nih. dia mau Mau cek. buka, Mas? Wah, mantap. Di Antasore. Oke. Sama depan rumah gue. Oh. Ya nggak tahu ya, kemarin gue lihat ada yang buka mie ayam juga depan rumah gue. Berarti lo apa, Mas? Berarti Mas Awan apa? Maksudnya lebih ke Bangka atau Jawa-Jawaan? Dia bilang gue Dia kayaknya apa ya? Wan? Atau ke Roksi-Roksian gitu yang... nggak bakmi ayam Indonesia yang tapi bukan Jawa banget enggak.
Cina, bukan, pokoknya bakmi ayam yang buka toko di London gitu deh. Asik. Ya ntar lu kan kayak dilihat dari ini fusion gitu ya. Lo kan juga sebenarnya udah ada yang kayak gitu. Lo kan penggemar mie ayam nih, ntar lo review aja ya. Jadi review. Fusion nggak gitu? Gue lebih yang basic gitu. Bukan yang kayak kekinian. Roasting mentah dong gila. Mie-nya kagak udah masih maksudnya nggak terlalu banyak bumbu gitu. Habis makan mie Kalau ayam. makanan raw tuh beda interpretnya. Kalau Musik mie lo ayam. ngomong bisa gitu. Makanan raw ya emang mentah. Kalau mie ayam bro bukannya minyak tepung-tepung. Mie-nya langsung. Mie-nya nggak perlu di lagi. Udah gak kuat. Ya mantap sih, gue baru tahu kalau Mas Awan ngulik mie. Jadi gitu lagi ke Dia ada kuliner ya. basic ya gitu. Dia kalau masak gila nih. Mudah-mudahan ya. Iseng aja iseng-isengnya. Kita harus cobain ya. Ya dong, kasih tahu dong Wantar kalau itu. Iya nanti awal Mei nih di itu. Oke. Datang ya. Datang kita datang. Next apa nih, Mas? Ya. Next, apa nih? Sorenya? Sore alhamdulillah masih tetap dipercaya sama pihak-pihak yang apa ya namanya? Penyelenggara ya. Jadi kalau gue sih pribadi tetap jalan. Lagian juga ini legasinya adik juga. Gitu kan ya. Itu ekspektasi teman-teman juga Bang. Terus ya, Bismillah gitu. Itu semua orang alhamdulillah mengencourage kita, support kita gitu. Yang gue ya, times that's really flies terus gitu. Kita harus memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan, setiap kepercayaan yang orang kasih kita. Satu yang biasanya kalau misalnya lagi acara-acara interview gini, closing next kan gue selalu ngomong film, bikin film. Udah nggak sempet mah deh udah. Iya. Habis. Tapi sempet kemarin mau bikin acara apa sih itu lain masyarakat apa polisi atau apa gitu sempet gua tuh. Alhamdulillah itu terakhir juga udah bertiga loh mau gue jadi kang ojek dan di situ apa namanya gerengnya sudah berasa. Oh kayaknya bikin lagi nih yang lebih lebih durasinya lebih panjang lah gitu. Udah happy banget tuh Bem gue di situ Bem. Cuman belum berkelanjutan aja. Terus skill Kendo gue dikeluarin dikit. Asik. Ditampilin di situ ya. Kenapa sore belum ada best of-nya Mas? Best of tuh maksudnya apa? Maksudnya biasanya kan band Udah ada. Justru kita punya nama, maksudnya fans club apa? Enggak, best of apa Album ya? best of. Maksudnya best kumpulan of. lagu-lagu terbaik sore ya. Sebenarnya Sorealis itu best of. Oh, serialis. Makanya sore Ailis. Iya. Itu kan. Dan sebenarnya kan cuman tiga lagunya kan cuman apa? Set, Musim Hujan sama Bantal Keras tuh lagu yang barunya. Yang lainnya sebenarnya itu ya. Nah itu sebetulnya kayak kita pertama kali men-challenge kita apakah kita masih. Kan lo bilang tadi, post Mondo habis nih sore kelar gitu. Kita juga punya pertanyaan kayak begitu. Bahkan lucunya udah Mondo ada tawaran main kawinan. Itu nggak punya edition gue sampai nunjuk ke Krisna pada suara tuh sebagai pemain keyboard kita gitu bantuin gantiin Mondo lah gitu. Main kawinan lucu tuh lihat kita masih ya ngebandnya gitu. Jadi gak ada Mondo nih gitu. Nah next yang albumnya itu jadi kita men-challenge jadi kita untuk bikin lagu 3 aja deh. Selebihnya itu lagu-lagu yang katakan demand atau misalkan banyak mendapat tempat dari pendengar, sering diminta, sering di request segala macam. Itu jadi list A-nya, A-list gitu. Ini berapa lagu, selebihnya sama sekali lagu baru nih. Ada justru lagu baru ditaruh di B ya, justru lagu baru ditaruh di B. Iya, pengen tahu gitu. Ada Mondo, gitu. Ada ada Bantal Keras, Musim Hujan sama Set. Nah, gitu. Yang lainnya kan lagu-lagu yang udah pernah mungkin ada yang dari soundtrack, ada kayak Fang Nohol dari Janji Joni gitu kan. Itu kan nggak ada di album. Perkintaan Pesan juga nggak ada di album, masukin di situ sudah. Gitu. Cuman ya boleh juga sih wacananya untuk bikin sesuatu bebas. Gue nggak tanggung jawab ya Mas. Kalau nggak laku gue nggak tanggung jawab. Mas tapi nih gue tau ini kita udah selesai belum sih Mas? Terus aja udah. Gue sebenarnya kan band kalau ganti vokalis yang nggak ada konfirmasi cuma Dewa kan karena Dani Dewa gitu. Tapi semua hampir rumah sakit ganti vokalis yang benci 50-50 maksudnya benci kan Saturday zaman dulu gitu ketika itu baru masuk gitu. Nah, lo ini nggak sih Mas? Mikirin nggak sih Mas?
Dari awal kita performa sebagai band itu bukan itu yang kita pikirin, tapi keseruan apa yang bisa kita bikin sama-sama. Jadi yang namanya band sore itu dari awal tuh bukannya, bikin band yuk kita batasin ya, membernya ada berapa nih gitu, enggak. Semua tuh bener, gue ngomong bukan basa-basi. Dari awal kita berangkat tuh semua tuh membernya sore, ya gitu. Member tuh maksudnya kayak dia ibaratkan kita jalan-jalan gitu, yang mau ikut hayu, yang pertama kan yang mau berangkat kita berlima aja yuk, kita kesono yuk gitu. Bahkan bisa disebut kolaborasi sih sistem katanya. Kayak Force of 5 gitu. Fun fact juga pasti nggak ada yang tahu nih. Yang main piano untuk lagu Carolina sama 400 Elegi, coba tebak. Kira-kira kebayang nggak seorang pianis siapa? Pasti nggak kebayang. Siapa Mas? Andi Rianto. Oh, Mas Dudutna. Nah, itu yang main pianonya Carolina sama 400 Elegi itu Andi Rianto. Kita tuh udah sering kolaborasi dari dulu. Dari awal. Dari abal sentralisme tuh udah itu. Udah. Mas ngomong. Sorry. She's So Beautiful di lagu sentralisme. Itu bukan lagu sore. Itu lagunya Lance Terwi, lagunya Lance. Lagu The Miskins. Iya. Yang main juga yang main bass bukannya Awan, itu ya main gitar juga bukannya Ade, bukan itu, tapi ada Bambang. Itu jadi bahkan kolaborasi sore sama The Miskins. Oke. Wah, ngepang juga ya sore. Semua boleh main gitu. Itu dari di album pertama kita udah buat sesuatu yang kolaborasinya kita kayak gitu. Jadi sebenarnya The Miskins featuring The Miskins itu kalau si So Beautiful. Dari awal kita muncul soalnya ceritanya tuh kan pendatang baru. Genre kalian apa? Nggak pernah bisa jawab sekarang. Ih, gue nggak pernah. Bahkan juga mau gue tambahin. Iya. Itu untuk kepentingan dia sebetulnya biar gampang mikir. Bukan media kan emang sukanya ini Mas, menggenre-genrekan. Kecuali kita. Mau gue tambahin yang si So Beautiful sendiri vokalnya juga si Lance, bukan Ade Palo, bukan Mondo, bukan Awan, bukan itu Lance Terwinya gitu. Jadi udah 2 kali Lance Terwi ya sama Apatis. Sama Apatis dia. Dia masih di Jakarta nggak Mas? Bulan depan mau balik lagi ke Indo, mau ngaktifin The Miskins lagi deh. Kayaknya butuh support juga tuh, soalnya nggak kenal siapa-siapa ya. Gas, kita mah. Nggak kenal siapa-siapa maksudnya? Ya maksudnya nggak ada komunitasnya, maksudnya ini gitu kan. Orang Lance juga kan aktifnya kan ngajar bahasa Inggris, sekarang ngelola. Dia mau aktif lagi nih, soalnya bulan depan. Jadi kita mau meeting, cuman ini kita tuh butuh butuh support. Bampak bisa Bampak. Bampak kan Agi. Back to Agi lagi gitarnya gitu. Kalau bisa tolong disupport sama Tony juga. Gitu. Tony. Iya, jadi tolong disupport tuh The Miskins biar jadi kaya. Enggak jadi The Miskins lagi dong. Gue terakhir dong, gue terakhir. Gue terakhir ya. Iya. Udah, sip. Kan tadi ngomongin Carolina nih. Rumah gue jauh deh, yang banyak aja. Apa tuh? Ngomongin Carolina, ada gosip underground gitu Mas. Gogon. Kalau Carolina tuh soal si Ade sama vokalisnya Club 8 waktu Club 8 habis tour di sini. Kenapa? Terus? Maksudnya itu tentang si vokalisnya Club 8 itu. Bener gak sih Mas? Nggak tahu ya? Cuman Mas Ade yang tahu ya? Yang jangan kan yang tahu lah gue. Tahu, cuman kan yang jawab harusnya Ade. Lu tanya aja sama dia. Bukan, soalnya itu lumayan lama tuh pokoknya. Iya, paling gue cerita gini, tadinya judulnya bukan Carolina. Judulnya Lady in the Night. Lady in the Night. Kayak Kunti ya. Gimana sih Mas? Ini refnya lupa gue. I lead you to my life. Gitu kan, tadinya gitu. Terus ya gue yang ngomporin juga sih saat itu. Ada lagi bersahabat lah. Sama Carolina gitu. Sama Carolina gitu. Dia bahaya judulnya deh, jangan Lady in the Night. Carolina aja. Oh iya bener juga ya. Gitu. Tapi berarti cuma berteman doang Mas? Teman doang. Jadi gue keselnya kan didengerin kan Carolina, tapi versinya masih versi yang jelek. Yang bagusnya kayak. Tapi kemarin gue di IG gue buat akustikan sebagai gue yang viewersnya cuma segini, taunya viewersnya banyak banget loh. Iya. Yang gue jadi kemarin buat di IG gue versi Carolina pertama. Jadi sebenarnya bukan yang kayak di Force of 5. Gitu. Jadi tadinya gitar akustikan doang gitu. Terus gue cuma iseng doang nge-cover gitu. Terus terus taunya ya gue bukan influencer ya. Banyak. Di TikTok sama ini taunya banyak banget buat seorang gue. Buat seorang gue, kalau buat influencer gue gak ada apa-apanya lah. Cuma buat seorang gue ya apa influencer tuh? Insight sama engagementnya itu banyak banget gitu. Abdul Somad tuh influencer. Mas Anggi, terakhir Mas. Sip. Ini kan banyak banget nih ya mewakili Gen Z lah kita, maksudnya pendatang baru. Pastilah ya.
Kelihatan sih. Kata dari Uban. Oh, iya. Kan kalau ya zaman-zaman dulu kan emang ya kita mesti bermusik dan bergaul. Harus. Ya sekarang tiba-tiba nongol. Tiba-tiba ada siapa nih gitu kan. Iya. Menurut lo era digitalisasi ini nih membuat orang seperti itu nggak sih? Maksudnya jadi nggak bergaul, jadi nggak bermusik. Kalau buat gue pribadi dua-duanya harus orang yang maksudnya kita kan orang konvensional kan terbiasa dengan tatap muka dan itu. Buat Gen Z harus mengetahui bahwa networking tatap muka penting. Tapi buat kita harus mengetahui Digital, sosmed dan iya. digital itu sangat penting. Jadi buat gue dua-duanya harus berkesinambungan dan dua-duanya sangat penting. Sore tuh lumayan bikin semua sih. Ketika zaman itu pernah rilis flash disk, Mas. Oh iya benar. Benar. Flash disk kayak kartu kan jadi bisa itu pernah. Poinnya bertatap muka tuh sebenarnya untuk apa coba? Memperbanyak teman kan, bersilaturahmi gitu lah. Nah, sementara kendaraan yang paling top chair untuk melakukan itu sampai ke belahan dunia mana dia bisa kenal kita, bahkan seolah-olah kayak kenal kita secara in person ya. Sosmed. Jadi harus dan membentuk attitude pastinya. Attitude ya. Iya. Soalnya dulu zaman kita aja dulu kalau pas sore baru ikutan di dunia di musik gitu dulu harus ada label. Iya. Dan nonsense indie label tuh Itu yang ngedobrak boleh dibilang ya kita memang. Oh ngapain sih? Dia udah di atas angin lo label indie major label tuh. Karena musician tuh harus talented, harus skillful, harus good looking segala macam. Saking dia sudah punya sistem yang sedemikian kuat. Gue nggak mau nyebutin nama bandnya lah. Saya bilang, nih gue ambil nih ya musician yang nggak bisa main musik, mukanya tukang bakso sama kang pasir deh, gue jadiin deh gitu. Gak tahu punya pengalaman, tapi dia karena sudah terbentuk sekali sistemnya, jadi itu barang ngetop, jadi playboy lagi. jadi kayak pendobrak baru pada saat itu, pada zaman itu. Sekarang udah nggak perlu lagi major label, udah nggak perlu indie label, sendiri aja di kamar bisa. Bayar DistroKid lagu Gratis kalau bagus sedikit Ginkro. Jadi dunia itu udah semakin berubah. Jadi ya nilai kebermanfaatannya harus diserap sama semua pihak yang lahir duluan maupun belakangan lah, generasi manapun gitu. Itu jadi bikin salah satu kita jadi bangsa yang besar udah diisi sama yang kayak begitu-begituan gue rasa. Iya berarti tapi sore pun mengikuti. Harus lah. Itu ya berarti. Harus lah dua. Secara enggak lah, iya pasti lah, naturally pasti. Nggak mungkin enggak. Gitu. Oke. Thank you banget Mas. Thank you. Mas Awan, makasih banyak. Juga Semoga sore semakin. Gue seneng sih hari ini gantiin Dylan. Gue juga sih kayaknya emang harus gitu sih. Ya, pokoknya sukses terus buat sore, buat Mas Awan, buat Mas Bambi. Thank you. Apapun yang dilakukan. Iya, tolong supportnya. Mudah-mudahan gue menerima keputusan. Gantian dong sekarang gue yang nanya deh. Kalau saran kalian, masukan kalian, sore ke depan kayak gimana sih? Gitu. Gila. Opini nggak usah gini kayak mendingan lo gini deh mau gitu. Bang lo gitu kayaknya gini asik nih gitu. Kalau gue kepikirannya buat referensi aja. Kalau gue kepikirannya, ini kita ngomongin pengganti Ade Paloh ya, misalnya Mas Ade gitu. Gue pikir ke depannya sore udah kalian aja berdua. Emang iya. Iya nggak, tapi si vokalis mungkin satu set panggung nih gitu. Mungkin ada 5 vokalis gitu. Gue berpikir ya gitu. Sudah begitu. Kan itu sebenarnya trigger itu waktu Oya Delante ya. Itu kita less than 50% sorenya, yang selebihnya. Mas gue nggak usah ada officially pengganti Mas Ade. Kalau menurut gue Mas. Ya nggak apa-apa. Itu konsep sih menurut gue sih. Sejarah juga kalau buat gue sih. Iya benar. Setiap panggung, siapa nih yang nyanyi? Jadi setiap panggung gimmick men jadinya. Iya. Siapa nih yang nyanyi ini nih? Ntar di next Bener gitu. sih, gue juga akan ditunggu-tunggu sama orang gitu. Cukup setuju gue sama Wah, gue tanggung jawab gue lagi nih kalau nggak. Bah, pinter kan anaknya. Lo cobain sekali-sekali. Apa Mas? Iya lagu apa kayak nyanyi lo. Dia vokalis Mas. Enggak Mas. Yang bener aja lu. Heaven Punk nama bandnya. Enggak bener. Enggak Mas. Jangan so ini lo. Emang ini aja. Kalau gue sih menurut gue udah saatnya archive lu dikumpulin dan dijadikan sebuah
dokumenter yang proper. Setuju juga sih. Ya, berarti memang dari kitanya sendiri sudah harus membentuk satu official atau department khusus untuk running that. Nanti kita percaya nggak dari awal itu ya IP kita aja di mana ngelolanya nggak terlalu tahu. Hah? Iya, seriously. Tapi segitu blon dermawan gitu. Apa ya? Polos kali, polos. Enggak intention. Dari adanya gue nggak pengen punya fans apa segala macam, kita nggak ada ekspektasi. Paling hal yang sering tuh selalu tuh kalau misalnya setiap interview bilang hal yang mau kita hindari itu apa? Ekspektasi, ngomong gitu kan, selalu begitu gitu. Jadi nggak expect. Nah mungkin ya sebagai bentuk pertanggungjawaban juga, amanah juga lah BEM menurut gue nih gitu. Kita harus bentuk intern departemen khusus untuk yang kayak gitu-gitu tuh, ada yang kayak gitu-gitu sayang soalnya. Archiving dan IP itu. Tapi ini harus kayak omongan bukan buat podcast gitu sih kalau departemen. Tapi emang banyak podcast emang kadang-kadang jadi meeting. Oke, thank you semua. Sampai ketemu lagi di Texas berikutnya. Bye.